Om Swastiastu, selamat siang teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel kami Nilam Tani. Seperti halnya kita manusia yang selalu membutuhkan makanan untuk berkembang dan bertahan hidup, sumber makanan yang kita peroleh bisa berasal dari tumbuhan dan hewan teman-teman. Begitu juga tumbuhan yang kita tanam atau rawat sangat memerlukan asupan makanan yang dalam bahasa pertaniannya kita sebut pupuk. Pupuk ada kita golongkan menjadi dua jenis, pupuk kimia dan pupuk organik teman-teman. Untuk kali ini kami akan berbagi pengalaman yang paling sederhana yang teman-teman bisa lakukan, baik teman-teman pemula ataupun teman-teman yang sangat memiliki waktu sangat sempit, yang gemar bercocok tanam ataupun merawat tanaman hias. Kali ini kami tidak akan memakai alat bantuan mesin seperti blender teman-teman. Yang perlu kami siapkan hanya sebuah tong besar untuk menampung limbah dapur seperti air cucian beras, yang dalam bahasa kimianya, di dalam pupuk bahasa kimia itu sumber dari nitrogen atau urea teman-teman. Dan kami juga sempat mengumpulkan beberapa buah busuk yang sebenarnya masih layak dimakan teman-teman, karena dia kematangan teman-teman, jadi tidak layak untuk dijual. Itu kami minta, dan kami siapkan juga batang pisang yang belum berbuah, yang kita ambil dalamnya seperti membuat sayur batang pisang teman-teman. Itu yang kita ambil. Perlu juga kami informasikan, silahkan tonton video kami sampai habis teman-teman, karena tidak semua bisa kami jelaskan dengan kata-kata, karena kami juga mohon maaf kosakata kami sangat terbatas teman-teman untuk menjelaskan. Mungkin lewat audio teman-teman bisa menilainya sendiri. Ini batang pisang kami haluskan cukup segitu aja teman-teman dengan dicacah. Dan buahnya juga buah nanas di sini sangat tinggi kandungan nitrogennya teman-teman. Dan kami bersyukur di daerah kami hal-hal seperti ini sangat mudah kami peroleh. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Siapkan, ini batang pisangnya, yang di jerigen ini air kelapa teman-teman. Ini adalah gula merah yang sudah kami rebus dan sudah kami dinginkan. Ini bekas buah-buahan, dan sebelahnya serabut kelapa yang sudah kami tumbuk sedemikian rupa agar gampang nanti direndam teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, serabut kelapa banyak mengandung zat tanin yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi teman-teman tidak usah takut, karena dengan sistem fermentasi zat tersebut bisa kita hilangkan. Yang pertama kita tuangkan adalah jenis cairannya seperti air beras dan air kelapa teman-teman. Karena di sini kami mengumpulkannya atau akan membuatnya dalam versi jumbo teman-teman, jadi kurang lebih air lerinya 5 liter dan air kelapanya 5 liter teman-teman. Dan kami gunakan untuk deskomposernya IE4 sebanyak 1 liter teman-teman. Sama kita tuang juga di dalam wadah itu. Sangat sederhana teman-teman, jadi siapapun bisa membuatnya. Kenapa kami tidak memblendernya sampai halus? Toh juga setelah nanti jadi atau dipakai, tetap kita akan menyaringnya
untuk mengaplikasikan di tanaman teman-teman. Kalau tidak disaring dia akan menyumbat juga. Sekalian saja kami cuma cincang kasar, nanti toh juga dia akan halus membusuk sendiri teman-teman karena fermentasi. Nah, ini air rebusan gula merah yang sudah dingin, kurang lebih gula merahnya 1 kilo teman-teman. Ini kalau tidak salah ember penampungnya ini isian 50 liter teman-teman, jadi cukup jumbo untuk kalangan kita sebagai petani kecil. Nanti pupuknya sangat melimpah kita dapat. Setelah semua tercampur, kita masukkan bonggol pisangnya. Mana-mana boleh duluan teman-teman. Jika teman-teman mengumpulkannya sedikit demi sedikit, langsung saja teman-teman masukkan di dalam tong, bisa juga teman-teman. Selain buah, teman-teman juga bisa memakai sayuran, limbah sayuran, limbah bekas air ikan ataupun ikan-ikan busuk. Cuma kami di sini sengaja memakai buah agar agak sedikit harum baunya teman-teman. Jadi baunya ini sangat manis, bau nanas. Ini nanasnya lumayan banyak karena kami lebih memilih untuk membuat kandungan nitrogennya agak sedikit lebih tinggi. Nanti ini akan kami gunakan untuk di masa pertumbuhan tanaman pare yang akan kami rawat dan cabai nantinya teman-teman. Kita aduk seperlunya sambil diremes, yang bisa diremes teman-teman, yang masih keras biarkan saja. Ini banyak keuntungan kalau kita mencacah kasar dari bahan-bahan tadi. Nanti setelah fermentasi kurang lebih 2 minggu, kita cukup mengambil airnya saja teman-teman. Mengambil airnya, baru kita isi ulang air kelapa sama air cucian beras tadi dan sedikit air gula, air rebusan gula aren teman-teman. Jadi tidak perlu lagi menambahkan E4 karena di sini bakterinya sudah sama, jadinya seperti E4. Cairan yang kita dapat dari fermentasi ini teman-teman juga bisa untuk campurkan untuk menjadi bahan pengurai atau bahan untuk membuat pupuk padat, bahkan bisa teman-teman. Dosis sama seperti dosis bakteri yang kita beli di pabrikan. Kita aduk. Ini kami sengaja pakai tangan teman-teman. Kalau kami pakai alat bantu, karena ini terlalu padat, jadi takutnya ember kami pecah. Kami kesusahan mengaduknya. Pakai tangan sambil diremes-remes yang dirasa bisa diremes teman-teman. Kami yakin ini hasilnya akan sama seperti yang teman-teman kita buat dengan cara yang rapi teman-teman. Karena kami petani dan membuat dalam jumlah besar, kami tidak mungkin menggunakan blender. Mungkin bisa akan meledak blender kami. Nah, ini sabut kelapa yang sudah kami keluarkan kulit kerasnya teman-teman. Kita ambil serabut di bagian dalam saja, baru kita tumbuk seperlunya saja teman-teman. Nanti direndam seperti kami katakan tadi. Jangan takut, ini setelah melewati fermentasi, tanin yang konon orang bilang menghambat pertumbuhan tanaman ini sudah dapat disterilkan dengan proses fermentasi menggunakan E4, ataupun teman-teman juga bisa menggunakan ragi tape atau bahkan Yakult bisa teman-teman. Kita cari bahan yang ada di sekitar kita yang mudah kita peroleh. Nah, setelah semua jadi, kita tutup rapat. Kalau tidak ada plastik hitam, teman-teman silakan pakai plastik sembarang saja. Yang penting intinya dia bisa tertutup rapat dan nihil udara yang masuk dari lingkungan luar.
Jika teman-teman membuatnya dalam jumlah banyak, usahakan posisikan tempat ini pada posisi yang tidak akan kita pindah lagi atau tidak mengganggu. Dalam kondisi suhu kamar, teman-teman, suhu kamar cukup sudah, yang penting tidak kena sinar matahari langsung. Setelah ini tertutup dengan sempurna, keesokan paginya atau teman-teman bila sempat sore, silahkan diaduk lagi barang 15 menit, diaduk rata. Bisa menggunakan tangan, yang penting sterilkan dulu tangannya dengan cara dicuci dengan deterjen, teman-teman, agar nanti siapa tahu kita pernah mengambil bekas zat-zat kimia bisa membuat fermentasi ini gagal. Pastikan tidak ada celah untuk udara masuk, teman-teman, seperti ini. Ini video kami buat dari sore hingga maghrib, teman-teman, jadi gambarnya kurang jelas. Nah, setelah itu kita tutup dan jadi cukup sekian dulu video dari kami. Mudah, teman-teman. Semoga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman. Bila teman-teman ingin membuatnya lebih rapi, silahkan monggo. Salam wangi bosku, sukses selalu, sampai jumpa di video kami berikutnya.